Sekarang kita praktikum yang keempat ya. Percobaan yang keempat yaitu respon frekuensi dengan menggunakan metode body diagram. Jadi untuk metode body diagram ini kan kita juga sudah belajar teorinya di mata kuliah teori pengaturan otomatis 2. Nah, alat yang kita gunakan di sini adalah otomatis karena praktikumnya kan masih online ya. Jadi PC yang sudah terinstall dengan software MATLAB. Sedangkan tujuan kita melakukan praktikum yang pertama mempelajari analisa frekuensi dengan metode body diagram. Yang kedua mempelajari MATLAB untuk melihat respon frekuensi dari suatu sistem. Jadi di sini nanti kita belajar bagaimana cara kita melihat respon frekuensi dari suatu sistem dengan menggunakan software MATLAB, yaitu dengan menggunakan metode body diagram. Jadi kita selain melihat respon frekuensinya, di sini juga kita nanti melihat perbedaan antara sinyal input, yaitu sinyal sinus yang diberikan, dengan sinyal output yang terjadi, yaitu juga sinyal sinus. Jadi nanti perbedaannya kan di amplitudo sama di sama sudut fase. Sedangkan yang sama adalah di frekuensinya. Jadi nanti kita lihat juga perbedaan antara sinyal input sama sinyal output. Selain itu kita juga mempelajari MATLAB ya untuk melihat respon frekuensi dari suatu sistem. Nah ini kita bahas sedikit tentang metode body diagram, sepintas saja tentang teori. Jadi metode respon frekuensi itu adalah suatu respon ya, respon daripada suatu keadaan tunak suatu sistem pada saat kita memberi input berupa fungsi sinusoida. Jadi pada saat kita kasih input berupa fungsi sinusoida ke suatu sistem, maka dia akan menghasilkan output juga berbentuk fungsi sinusoida. Yang berbeda di sini yaitu di amplitudo sama sudut fasenya. Sedangkan yang sama adalah frekuensinya antara sinyal input sama sinyal output tadi. Nah, jadi dengan menggunakan kedua perbedaan tadi serta yang sama yaitu frekuensi serta magnitudo dan sudut fase, kita bisa menganalisa suatu sistem dalam domain frekuensi. Jadi sebenarnya aplikasi daripada metode body diagram ini cukup banyak, terutama untuk sinyal-sinyal misalkan kita gunakan pada filter. Kita gunakan pada filter yaitu untuk analisa filter. Misalkan kita ingin merancang untuk melewatkan suatu sinyal dengan frekuensi, misalkan dengan frekuensi cut off ya, misalkan 1 kHz. Nah, untuk jadi kurang dari 1 kHz yang kita sebut sebagai low pass filter, atau yang lebih besar dari 1 kHz yang kita sebut sebagai high pass filter. Jadi frekuensi cut off-nya itu di 1000 kHz misalkan, atau 100 kHz atau 1 kHz terserah. Jadi kita bisa merancang seperti itu. Jadi pada metode body diagram, karena yang berbeda itu adalah magnitudo dan sudut fase, maka kita akan digambarkan dua buah grafik. Yaitu yang pertama grafik magnitudo terhadap frekuensi, karena dia magnitudenya ini yang gambar daripada frekuensi ini dalam logaritma, di mana kenaikan 10 ya per dekade ya. Maka di sini magnitudenya kita rubah ke dalam desibel ya, karena dalam frekuensi ya. Sedangkan kemudian gambar yang kedua adalah sudut fase terhadap frekuensi, ya frekuensinya tetap sama seperti itu. Di sini kalau kita lihat dari gambar ini, input yang kita berikan adalah ini, inputnya ini, yaitu berupa sinyal sinus ya ini. Maka pada saat kita beri suatu sinyal input yaitu sinyal sinus pada suatu sistem, maka akan dihasilkan sinyal output berupa sinyal sinus juga. Kalau kita lihat di sini frekuensinya sama. Frekuensinya sama. Yang berbeda di sini adalah magnitudenya atau amplitudonya. Ya, antara input sama output. Jadi kalau inputnya U, outputnya ini berubah jadi Y. Jadi ada perubahan. Demikian juga dengan sudut fasenya antara input sama outputnya. Ini terjadi pergeseran. Jadi kalau yang untuk input ini di sini mulainya, sedangkan untuk outputnya sudah bergeser. Ya, seperti ini. Jadi di sini kita lihat kalau dalam bentuk ini persamaan seperti ini. Jadi yang sama adalah di frekuensinya omega, yang berbeda yaitu di amplitudo yaitu U jadi Y, sama di
sudut fasenya alfa menjadi beta. Selain itu juga keuntungan daripada metode Bode diagram, kita bisa merancang suatu filter ya, atau menganalisa suatu filter sehingga kita dapat memblok sinyal tertentu ya, atau dapat mereduksi noise ya. Jadi di sini karena kita membuat dua buah grafik, grafik yang pertama adalah magnitude atau gain ya terhadap dalam desibel, maka ini magnitudenya kan untuk frekuensi ini sama dengan akar bagian real dikuadratkan ditambah dengan bagian imajiner dikuadratkan. Karena kita rubah dalam satuan desibel, kita jadikan ke dalam satuan desibel, karena sumbu X-nya yaitu frekuensi ini dalam satuan logaritma, dalam bentuk logaritma yaitu kenaikan 10-10 ya per dekade, kenaikan 10-10. Maka di sini jadi 20 log harga mutlak daripada GJ omega, yaitu 20 log daripada akar bagian real dikuadratkan ditambah bagian imajinernya dikuadratkan. Sedangkan untuk sudut fasenya, untuk frekuensinya tetap sama dalam logaritma, sedangkan untuk sudut fasenya adalah arcus tangen dari bagian imajiner dibagi dengan bagian realnya. Sekarang coba kita lihat ya, contoh-contoh yang pertama. Kalau misalkan suatu sistem ditampilkan atau diketahui dalam bentuk rangkaian listrik pasif seperti ini, maka supaya kita bisa tahu respon frekuensi suatu sistem, kita harus menghitung transfer function. Karena di sini kita pada software MATLAB kita menggunakan yang common window, bukan yang menggunakan Simulink ya, yang menggunakan common window. Jadi kita hanya memasukkan atau inisialisasi transfer function-nya, yaitu bagian penyebut dan bagian pembilang. Ya. Jadi kita modelkan dahulu ya, di mana VI sama dengan tegangan di sini ditambah dengan V0. Sedangkan V0-nya nilainya kan seper CS dikalikan I, nilai I-nya itu kita masukkan ke persamaan ini. Sehingga semuanya sudah dalam bentuk V0 sama VI. Nanti kita masukkan koefisien, ini konstantanya, kapasitor sama resistor, kita dapatkan hasil seperti ini. Untuk melihat respon frekuensi suatu sistem, maka kita inisialisasi dulu pembilangnya. Di sini kita sebut 6, yaitu dari numerator pembilang 1. Jadi boleh saja mungkin mau dikasih nama A atau terserah ya. Nilainya 1, dia merupakan suatu konstanta. Sedangkan denumeratornya atau penyebutnya adalah kita isi dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Ya, karena dia merupakan persamaan polinomial. Jadi di sini nilainya adalah 5, kemudian kita kurung situ. Nah, pada software MATLAB ini sudah ada command yang bisa langsung kita pakai ya. Jadi kita nggak perlu harus menghitung satu persatu. Jadi di sini tinggal kita buat command Bode 6, den ya ini. Kita enter, maka nanti akan keluar grafik seperti ini. Akan keluar grafik seperti ini, di mana grafik ini ya menggambarkan respon frekuensi dari suatu sistem ya, kalau kita lihat seperti ini, di mana sumbu X-nya, ini sumbu X-nya, ini dalam satuan logaritma. Nah, jadi frekuensinya ini kenaikan 10-10 ya. Kenaikan 10. Jadi dari kalau kita lihat di sini dari 10 pangkat min 2 jadi 0,01, yang ini 0,1, yang ini 1, yang ini 10 ya. Gitu. Kemudian dari gambar yang sudah kita dapat, untuk tahu karakteristik daripada suatu sistem, kita tinggal klik kanan di gambar respon, respon frekuensinya, kita klik kanan, kemudian kita pilih karakteristik. Ya, kita klik kanan, pilih karakteristik, kemudian kita itu ada pilihan, ada peak respon, itu untuk melihat peaknya, puncak responnya, ya. Kemudian minimum stability margin, itu untuk melihat margin dalam kondisi minimum stability-nya. Kemudian all stability margin. Jadi kita bisa milih di sini, bisa milih minimum stability margin, atau bisa juga memilih all stability margin. Kita klik kanan, nanti akan kita dapatkan di sini. Nah, jadi kalau di sini gambar kita lihat di sini frekuensi gain crossover-nya, maka nanti di sini marginnya dari 0 sampai ke min 180 derajat. Ini kan min 90 ya, tapi dia dihitung untuk fase marginnya sampai min 180 derajat.
Nah, ini saya review sedikit tentang margin ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan gain margin di sini adalah perubahan dalam magnitude atau gain yang membuat sistem menjadi tidak stabil. Sedangkan fase margin ini adalah perubahan dalam sudut fase yang membuat sistem menjadi tidak stabil. Kalau dalam Bode diagram, yang dimaksud dengan gain margin ini adalah selisih atau perbedaan antara kurva magnitude dengan garis 0 desibel pada frekuensi fase crossover. Ya, ini kita sebut sebagai gain margin. Sedangkan fase margin ini adalah beda fase antara kurva fase, sudut fase, dengan garis atau dengan sudut min 180 derajat pada frekuensi gain crossover. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan gain margin ya, supaya kita bisa mendapatkan gain margin, kita cari dahulu frekuensi fase crossover, yaitu titik potong antara kurva sudut fase dengan ini sudut garis min 180 derajat. Ini kita dapatkan frekuensi fase crossover. Kemudian kita petakan. Nah, kemudian dia berpotongan dengan kurva gain di sini. Nah, besarnya dari selisih besar antara titik potong ini ke garis 0 desibel, ini yang kita sebut sebagai gain margin. Sedangkan fase margin, nah untuk mendapatkan fase margin kita mencari dahulu frekuensi gain crossover. Jadi frekuensi gain crossover ini kita dapat dari titik potong antara kurva gain dengan garis 0 desibel. Ini titik potongnya di sini misalkan. Nah, ini yang kita petakan ke kurva sudut fase. Nah, titik potongnya di sini. Nah, besarnya dari titik potong ini ke garis min 180 derajat, ini yang kita sebut sebagai fase margin. Nah, sekarang untuk menganalisa, di sini kita lihat kalau ternyata nilai gain marginnya atau titik potongnya ini berada di bawah garis 0 desibel, maka sistemnya adalah stabil. Kalau titik potongnya berada pada garis 0 desibel, ini kita sebut marginal stabil atau stabil terbatas. Sedangkan kalau di atas, ini kita sebut sistemnya tidak stabil. Demikian juga untuk fase margin. Kalau dia berada di atas garis min 180 derajat, kan di sini misalkan, ini kita katakan dia stabil. Sedangkan kalau berada pada garis min 180 derajat, titik potongnya misalkan di sini. Ini sistemnya tidak stabil. Sedangkan kalau di bawah dia ini marginal stabil, kalau di bawah dia tidak stabil. Jadi seperti itu cara kita menganalisa sistem dalam domain frekuensi, yaitu dengan melihat gain margin atau fase margin. Jadi dalam suatu sistem bisa saja hanya ada fase margin, gain marginnya tidak ada, atau bisa juga kedua-duanya ada, atau salah satu ya, seperti itu. Jadi bisa kita analisa berdasarkan salah satunya itu. Kalau hanya ada satu ya, seperti itu. Jadi yang perlu kita ingat bahwa kalau gain margin atau fase margin itu berada antara 0 sampai min 180 derajat, ini berada di range ini, maka sistemnya stabil. Tapi kalau di luar ini atau di luar ini tidak stabil. Tadi untuk melihat margin dengan software MATLAB, kita selain bisa klik kanan di gambar respon frekuensi yang kita tadi pakai Bode ya, Bode 6,10, kita dapatkan gambar respon frekuensi, kita klik kanan, kemudian kita pilih karakteristik, kita pilih all stability, maka kita bisa dapat marginnya ya. Jadi nanti ada titik tersebut kita klik, maka kita dapatkan nilai margin, yaitu fase margin atau gain margin. Selain itu kita bisa juga pakai common margin seperti ini. Margin 6,10. Nah, kalau kita pakai common seperti ini, maka nanti digambarkan respon frekuensi ya. Kemudian di atasnya ada penjelasannya. Jadi gain marginnya ini tidak ada, fase marginnya 180 derajat pada frekuensi gain crossover-nya 0 derajat, 0 radial per second ya, di sini di 0. Nah, ini kita tarik ya, ini yang disebut dengan fase margin sampai min 180 derajat. Jadi min 180. Seperti itu. Saya lanjutkan ya. Ini kok malah tadi. Saya lanjutkan lagi.
Nah, sekarang untuk contoh yang kedua. Misalkan dalam suatu sistem ya, ininya apa, transfer functionnya ini berbentuk bersama polinomialnya pangkat 3. Sedangkan yang di atas ini konstanta. Maka kita bisa menggambarkan respon frekuensinya. Kita inisialisasi dulu bagian pembilangnya, yaitu berupa konstanta 50. Kemudian di sini kita mulai dari pangkat tertinggi, yaitu 1, 9, 30, 40. Ya, seperti ini. Kemudian bode 6,10. Ya, kita enter, nanti akan kita dapatkan bentuk responnya seperti ini. Dari bentuk respon seperti ini, kita lihat ya di sini ini ada ini titik potong ya. Jadi ada gain marginnya, ada gain margin, ada fase marginnya. Ya, ada fase margin. Jadi titik potongnya misalkan di sini dengan 0 ya. Ini. Nah, jadi ini kita dapatkan gain marginnya, fase marginnya itu di sini. Sampai ke garis di 180 derajat. Kemudian kita lihat juga kurva daripada ini apa sudut fase juga dia memotong garis min 180 derajat. Jadi di sini derajat ke garis 0 desibel. Ini kita dapatkan gain marginnya. Jadi di respon frekuensi ini ada gain margin dan juga ada fase marginnya. Jadi tinggal kita klik kanan, kemudian dari klik kanan ya kita pilih all stability, nanti kita lihat seperti ini. Nah ini kalau kita klik kanan, kita pilih karakteristik, kemudian all stability, nanti muncul ini titik ini. Ini juga ya di titik ini kita tinggal klik keluar ini. Keluar ini nilainya yaitu fase margin besar daripada fase marginnya ini sebesar 101. Kemudian pada frekuensinya di sini ini frekuensi gain crossover-nya yaitu sebesar 1,86. Jadi kalau kita lihat ini 1 kan, 1, 2-nya itu di sini ya. Jadi ini nilai titik ini adalah di 1,86. Kemudian sistemnya stabil atau tidak? Ya, nanti dia ini apa? Dia langsung nulis stabil ya. Jadi ini sudah ada nanti tentu ini informasi seperti ini sudah ada. Jadi sistemnya stabil, kita bisa lihat ini titik potongnya kan di atas min 180. Jadi sistemnya stabil. Nah, sedangkan untuk gain marginnya ini titik potong ini ya ini frekuensi fase crossover. Jadi yang muncul itu nanti titik di sini. Kita klik, nanti keluar informasi ini. Jadi gain marginnya ini sebesar 13,3 pada frekuensi berapa? Pada frekuensi 5,48. Jadi kalau kita lihat di sini ini 1, 2, 3, 4, 5, lebih sedikit. Ya. Jadi 5,48. Nah, besarnya gain margin 13,3. Sedangkan desibel ya, sedangkan sistemnya stabil atau tidak, dia stabil karena berada di bawah 0 desibel. Nah ini untuk ini plan yang ini. Nah, kemudian kalau saya mau mengalihkan dengan suatu gain penguat, misalkan 100 ya, mau saya kalikan, maka saya bisa buat programnya jadi gini, satu baris saja. Bisa kita buat satu baris. Jadi di sini kan tadi konstantanya 50. Tinggal saya kalikan 100 dikalikan 50. 100 dikalikan 50 ini untuk pembilangnya. Sedangkan penyebutnya ini kan 1, 9, 30, 40. 1, 9, 30, 40. Kalau ini nggak ada nih. Ini nggak ada. Ini nggak ada tanda ini. Langsung aja di enter, dari sini sudah bisa. Nah, di enter nanti kita dapatkan grafiknya ke ini. Jadi setelah kita kalikan dengan gain penguat, kita dapatkan respon frekuensinya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Saya izin bertanya Ibu. Iya silahkan. Untuk program yang sebelumnya tadi itu kan ada perbedaan dari nama bode dengan margin itu Bu. Nah itu program itu untuk apa ya Bu? Apakah ada perbedaan? Perbedaannya kalau di
Ini tadi kalau kita pakai kode saja, ini dia hanya mengeluarkan respon seperti ini. Tapi kalau kita pakai margin, nanti dia memberi informasi di atasnya seperti ini. Nah, ini nggak ada di sini. Ini kalau kita pakai margin ini, dia memberi informasi ini di atas respon frekuensinya. Bedanya di situ aja. Gambar ininya tetap sama. Dia nanti kalau kita buat margin 1, ya 1,51 ya kurung siku 51, saya enter, maka nanti gambar responnya seperti ini ya, sama seperti gambar respon kalau kita pakai kode, cuman di atasnya ada penjelasannya ini. Gain marginnya tidak ada, fase margin besarnya min 180 derajat pada frekuensi fase gain crossover 0 radial per second. Seperti itu Mbak. Jadi bedanya itu. Kalau kita buat margin, di atasnya muncul ini. Kalau kita buat kode, ini nggak muncul. Nggak muncul, ini hanya muncul grafik ini aja. Seperti itu ya, tadi Alia. Oh iya Bu, izin bertanya lagi Bu. Iya silahkan. Bu, apakah untuk penggunaan bode atau margin itu penggunanya bebas Bu? Atau ada ketentuannya? Enggak, bebas. Baik, terima kasih Bu. Iya. Cuman tadi ada kelebihannya ya. Kalau kita pakai margin, kita udah tahu langsung margin sama fase marginnya karena udah dikasih tahu gini. Tapi kalau kita pakai kode, kan gambar responnya kan nggak ada atasnya ya. Jadi seperti ini aja langsung ambil ini. Nah, kalau kita pakai kode, dia hanya muncul seperti ini Mbak. Nah, seperti ini. Nggak ada penjelasannya di atas. Tapi kita bisa klik kanan, ya kita klik kanan, kemudian kita pilih karakteristik, kemudian kita pilih all stability. Nah, nanti dia muncul titik seperti ini, pada gain marginnya sama fase marginnya. Kemudian tinggal kita klik aja titik ini, kita tunjuk ke arah titik ini, nanti keluar info ini. Nah, yang ini juga sama, keluar info ini. Nah, kelebihannya kalau kita klik kanan karakteristik itu kita tahu stabil tidaknya sistem. Jadi di sini karena ada tulisannya. Kalau kita pakai margin itu nggak tahu karena kita harus analisa sendiri ya secara manual. Tapi nilai gain margin sama fase marginnya dikasih tahu di atasnya ini. Seperti itu jadi bedanya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maksudnya ada kelebihan-kelebihannya lah gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat saya mau mengalihkan dengan gain 100, saya tinggal buat programnya seperti ini. Maka di sini kita bisa bisa lihat kalau saya klik kanan, kemudian saya pilih all stability ya. Maka di sini muncul titik ini sama muncul ini. Tinggal saya arahin aja ke sini, nanti keluar muncul ini. Ya. Di mana ini nilainya adalah nilai daripada gain margin yang besarnya min 2,67 ya. Jadi 26,7. Jadi ini menandakan bahwa sistemnya tidak stabil. Kenapa kok tidak stabil? Ya, karena kan dia di atas 0 titik potongnya. Ini kan garis nolnya di sini. Nah, posisinya tuh di atasnya. Jadi sistemnya tidak stabil. Tapi di sini kita lihat juga bisa kalau kita analisa secara manual ya. Tapi di sini di MATLAB-nya juga sudah menulis tidak stabil. Stabilitas apakah stabil ya, closed loop sistemnya tidak stabil. Katanya. Nah, sedangkan frekuensi fase crossover-nya yang di titik ini, ya titik potong antara kurva sudut fase dengan garis min 180 derajat yang kita sebut sebagai frekuensi fase crossover itu besarnya 5,48. Ya. Kemudian kalau saya klik yang ini, ya maka muncul informasi ini. Jadi fase marginnya di sini besarnya yaitu 59,6 ya. Pada frekuensi 18,9 ya, frekuensi gain marginnya, frekuensi gain crossover-nya. Nah, apakah sistem ini stabil? Dia juga sebenarnya di sini ada tulisan lagi ketutup ini. Nah, sistemnya tidak stabil sama seperti ini. Karena kenapa? Karena titik potongnya ini berada di luar
atau di bawah daripada garis min 180 derajat. Dan cara kita analisa seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu sistemnya stabil atau tidak. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Belum ada, Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kalau kita pakai margin seperti ini ya, kita tadi ya sama itu tadi, kita pakai margin commonnya, maka ini muncul ini di atasnya. Jadi kita bisa langsung tahu, oh gain marginnya 13,3 desibel pada frekuensi sekian. Sedangkan fase marginnya 101 ya derajat pada frekuensi sekian. Nah, jadi kita ini kita sudah bisa tahu, oh ini gain marginnya, ya nanti dia ada garis, jadi kemudian ada kayak lingkaran kecil gitu. Nah, sedangkan yang ini adalah fase marginnya. Tinggal kita ini di sini ada garis, dia nanti muncul garis, yang ini juga ada garis. Besarnya berapa, di atasnya ada penjelasannya. Seperti itu ya kalau kita menggunakan common margin. Kalau Bode tadi ini nggak muncul ya, nggak muncul, tapi kita harus klik kanan seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalau misalkan respon frekuensinya, kalau dia akarnya ada kompleks conjugate. Jadi di sini kalau kita lihat di respon transient kan dia termasuk sistem yang underdamped, ya underdamped. Maka di sini nanti kalau kita lihat kita bisa tulis ya cara buat programnya Bode 1 ya koma ini kurung siku 10.5 1 ya ini. Kemudian kurung lagi. Kita enter, maka nanti akan kita dapatkan bentuk responnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita dapat bentuk respon seperti ini, kemudian kita bisa klik kanan, all stability, kita pilih, nanti timbul garis seperti titik seperti ini. Nah, ini menandakan fase marginnya sebesar 41,4. Di sini nggak kelihatan jelas. Pada frekuensi di sini ada frekuensinya, tapi di sini ketutup. Tutup ini. Nih ada frekuensinya. Pada frekuensi 1,32 ya. Apakah sistemnya ini stabil? Ya, sistemnya stabil. Kenapa kok stabil? Karena 180-nya itu di sini. Dia berada di atasnya. Nah, jadi sistemnya stabil. Nah, itu kalau kita mau membuat untuk yang common ya. Nah, jadi kita juga bisa klik di sini. Kita pengen tahu berapa sih puncaknya. Klik amplitudenya berapa? Tinggal kita pilih di situ kan ada peak respon, tinggal kita pilih nanti kita dapat informasi tentang puncaknya berapa, pada frekuensi berapa, juga nanti ada penjelasannya. Itu ini kalau kita pakai Bode ya, kita pakai Bode, ya, kita bisa klik kanan, kita bisa dapat informasi baik itu tentang peak amplitudenya atau juga fase marginnya, ya marginnya. Kalau kita buat margin seperti ini timbul ini. Ada ini, penjelasannya ini. Jadi kita bisa tahu, oh gain marginnya tidak ada. Yang ada fase margin besarnya sebesar sekian pada frekuensi sekian. Ya jadi nanti ini ada garis ini. Menandakan ini adalah fase marginnya. Ya, pada frekuensi ini ada di frekuensi 1,32. Frekuensi gain crossover. Sampai di sini bisa cukup jelas ya. Saya lanjutkan lagi. Ini kalau kita melihat respon frekuensi dengan kode diagram. Jadi gampang sekali ya, beda kalau kita menggunakan software yang lain, misalkan kayak Visual Basic atau Visual C atau program Fortran dan sebagainya. Itu kita harus membuat programnya cukup panjang ya untuk menggambarkan respon frekuensi atau juga respon transient atau juga rotopus. Tapi kalau di MATLAB common ini sudah sudah ada programnya. Jadi tinggal kita pakai common yang sudah sudah ada ya. Kita bisa langsung mendapatkan baik itu respon frekuensi, gambar respon transientnya atau juga rotopus. Jadi kita nggak perlu membuat program yang cukup panjang. Kemudian untuk tahu marginnya juga di sini sudah ada, tinggal kita pakai common yang sudah ada.
Sebenarnya di dalam software MATLAB banyak sekali ya, kayak misalkan kita mau tahu statistik ya, atau juga kita mau mendesain filter, itu sebenarnya juga ada. Atau kita mau pakai AI, misalkan fuzzy logic ya, bisa juga karena sudah ada fasilitas itu di dalam software MATLAB. Ini, nah sekarang kalau misalkan kita pengen melihat perbedaan antara sinyal input sama sinyal output. Ya. Jadi kita bisa gunakan program ini. Karena di dalam software MATLAB kita bisa menampilkan juga sinyal input sama sinyal output dengan menggunakan LSIM. Ya, LSIM ini nanti dia akan menampilkan ya. Kalau untuk menggambarkan di sini kita gunakan plot ya, plot daripada sinyal Y ini ada sinyal outputnya, sedangkan U ada sinyal inputnya. Ya, sebenarnya di sini X kita buat X juga nggak apa-apa karena sudah diganti ya sinyal inputnya jadi X. Nah, kemudian untuk aksisnya kita bisa buat ya dari 50 ke 100 untuk sumbu X-nya, ini 50 sampai 100, sedangkan untuk sumbu Y-nya dari min 2 sampai 2. Ya. Jadi kita inisialisasi tadi transfer function-nya kan seper S kuadrat plus 0,5 S plus 1 ya. Nah ini untuk frekuensinya kita buat 0,3. Kemudian kita buat waktunya kita range dari 0 sampai 100 ya. Tapi nah yang kita tampilkan ini. Tapi sebenarnya dia kalau kita nggak ngeluarin ini aksis ini, dia menampilkan dari 0 sampai 100. Kalau ini kita lebih memfokuskan dari 50 ke 100 ya. Nah ini untuk waktunya. Kemudian sinyal inputnya ini sin omeganya nilainya ini dikalikan T waktunya ini. Nah, kemudian kita buat untuk X ya, Y ini ada sinyal outputnya, X sinyal input, LSIM-nya 6 dan ini sudah kita inisialisasi. Ini untuk U ya, sin sinyal sin, ini waktunya ini. Kemudian kita plot, kita plot waktu terhadap sinyal output sama inputnya. Jadi nanti kita enter, kita dapatkan gambarnya seperti ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa ini yang warna merah ini adalah sinyal inputnya, sedangkan yang biru adalah sinyal outputnya. Ya, yang merah input, yang biru output. Jadi di sini kita lihat sinyalnya hampir berhimpit ya, jadi hampir sama. Ada sedikit aja perbedaan di amplitudo sama sedikit pergeseran di fase, tapi hampir sama ya. Kemudian kalau kita rubah nilai frekuensinya jadi 3, kita besarkan, ternyata di sini baru jelas perbedaan antara sinyal input sama sinyal output. Jadi kita lihat di sini sinyal inputnya itu yang warna merah, ya, outputnya yang warna biru. Nah, amplitudonya kan sudah berubah. Ini inputnya, ini outputnya di sini. Nah, demikian juga untuk sudut fasenya. Ini kita mulai dari 0, di sini dia sudah bergeser sampai ke sini. Jadi terjadi pergeseran sudut fase, jadi ada perbedaan sudut fasenya. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaan antara sinyal sinus sama sinyal output sama output. Ya, di mana kedua-duanya kita kasih dalam bentuk sinyal inputnya kita kasih dalam bentuk sinus seperti itu. Jadi nanti kalau di program di praktikumnya nanti dicoba untuk misalkan 0,3, 0,6, 3 dan sebagainya, nanti ada tabelnya itu. Nanti tinggal dicoba kemudian nanti dilihat perbedaannya. Seperti itu langsung pakai aja rumus ini. Yang dirubah hanya di frekuensinya aja. Seperti itu. Itu kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Untuk ini cukup jelas ya, langsung pakai aja program yang sudah ada. Dari saya belum, Ibu. Oke, lanjut ya. Cukup, Ibu. Ya. Nah, ini sekarang kalau misalkan ada persamaan polinomial seperti ini untuk transfer function-nya. Maka untuk 6-nya kita inisialisasikan ya 100 kali ya. Ini tinggal kita buat kurung siku 1, 10 ya. Kalau konstanta tadi hanya konstanta saja ya. Jadi karena ada konstanta langsung kita kalikan 100, kita kalikan ini 1, 10 ya. Sedangkan untuk ini kita pakai fasilitas yang ada, yaitu kita pakai COF. Kan kemarin sudah belajar ya untuk perkalian persamaan polinomial di dalam MATLAB.
kita pakai COF ya, 1 100 1 1 ya, jadi kurung siku ya, kurung biasa, kemudian kurung siku untuk datanya 1 100, kemudian tutup lagi koma ini 1 1 kurung siku 1 1, kemudian ditutup lagi minus kurung kuadrat kerawal sebelum kerawal. Nah, itu kemudian nanti kita enter nanti kita dapat grafiknya seperti ini. Kemudian nanti kita klik kanan ya, kita bisa dapat informasi ini, yaitu fase margin. Nah, di mana fase marginnya kan dari sini, dari ini ya, ini ada titik potong dengan 0 ya kan, ini di sini. Ini kita petakan ya, dari titik ini, titik potongnya ke min 180, ini dia di min 90 ya, 180. Ini yang kita sebut sebagai fase margin. Besarnya berapa? Dari ini 40 ya, 45 ke min 180 kan 135. Ini dia lebih sedikit kan, ada di atasnya. Jadi 147. Pada frekuensi ini 31,5. Jadi kalau kita lihat ini 10, ini 100. Jadi 10, 20, 30 lebih sedikit ya. 31,5. Ini kalau kita menggunakan bode tadi. Bode bisa kita langsung buat bode kurung ya. Kurung kemudian ini 100 dikalikan kurung siku 1 10 ya. Koma COF ya, ini 1 100 101. Kemudian kita enter, keluar grafik ini, respon frekuensinya, kemudian kita klik kanan, ya kita dapat seperti ini. Atau bisa juga kita gunakan margin seperti ini. Kita gunakan margin, ya, maka nanti akan muncul ini penjelasannya di atasnya. Jadi di sini gain marginnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Tahu ya, karena dia kan hanya berakhir di min 90, nggak sampai ke 180 derajat. Jadi otomatis kan tidak ada perpotongan antara kurva sudut fase dengan garis min 180 derajat. Jadi tidak ada frekuensi fase crossover. Jadi otomatis tidak bisa dipetakan ke atas. Jadi pasti tidak ada gain marginnya. Yang ada hanya titik potong antara kurva gain dengan garis nolnya. Ini yang kita sebut sebagai frekuensi gain crossover yang kemudian dipetakan titik potongnya di sini. Dari titik ini ke garis min 180 derajat, ini yang kita sebut sebagai fase margin di mana besarnya 147. Ya, itu. Jadi kita bisa bisa kita ini dijadikan satu baris juga bisa, atau mau dijadikan lebih rinci seperti ini juga bisa. Itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya? Cukup gampang kok. Ini apa? Praktikum dengan menggunakan software network karena banyak fasilitas yang sudah ada. Itu kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Jadi nanti untuk tugas dan analisanya ini ada 2 pertanyaan, nanti dijawab kemudian dimasukkan ke laporan resminya. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ini nanti agak dibandingkan sedikit ya dengan perhitungan analitik. Perhitungan analitik diambil yang ini aja apa? Ini asimptotiknya aja sih. Asimptotik boleh ya. Seperti yang kita belajar lah kayak teori. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Dari saya belum ada, Ibu. Ya. Yang lain gimana? Ada juga, Bu. You are now unmuted. Oke. Kalau gitu saya cukupkan ya. Nanti misalkan ada kendala atau apa bisa ditanyakan. Ya. Terima kasih ya. Saya cukupkan dulu dan ya. Jadi silakan praktikum sendiri ya. Kemudian hasilnya dimasukkan ke laporan resmi sama nanti jawab pertanyaan-pertanyaannya. Lapennya sudah ada di etol. Kemudian untuk PPT ini juga sudah ada di etol. Jadi nanti bisa dilakukan praktikum mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are now unmuted. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.
Sama-sama. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semoga Ini sehat saya selalu ya Bu. amin, sama-sama ya. Mudah-mudahan kalian juga sehat. Apalagi kan sekarang katanya sudah mulai offline ya kuliahnya ya. Jadi mudah-mudahan tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker, sering cuci tangan.